Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, para pemirsa Al-Abidin TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuk pada bulan Ramadan dan Allah masih memberikan kita kesempatan rahmatnya untuk bertemu dengan bulan yang suci ini, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah ini. Jamaah sekalian, yang pertama kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan rahmat bulan Ramadan ini. Salatan wa salaman kepada junjungan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Abidin TV, sering kita mendengar bagaimana sih standarisasi atau kapan terakhir kita bersahur. Ada sebagian orang yang melaksanakan sahur padahal azan sudah berkumandang. Ada sebagian orang yang ketika imsak sudah baginya haram untuk melaksanakan sahur. Nah, bagaimana menurut para ulama dan bagaimana hadis menurut sabda Rasul dan bagaimana Allah bersabda di dalam Al-Quran? Para pemirsa Al-Abidin TV, Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Yang artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk kulu washrabu, makan dan minum, hatta yatabayyan sampai terlihat khaytil aswadu minal khayt. Khayt itu artinya benang, dari benang yang gelap sampai benang yang terang, maksudnya waktu fajar. Kemudian kita diperintahkan untuk summa atimmus siyam, kita diperintahkan untuk menyempurnakan siam. Nah, itu standarnya, berarti tatkala sudah fajar berarti sudah diakhirinya kita untuk sahur, sudah tidak diperbolehkannya kita makan atau minum. Kemudian para pendengar Al-Abidin TV rahimakumullah, bagaimana dengan sabda Rasul? Sabda Rasul juga sama, kulu washrabu hatta, sampai yasma'u nida, sampai terdengar panggilan. Kalau di situ di nas yang lain disebutkan Ibnu Ummi Maktum, atau beliau sebagai muazzin. Tatkala muazzin itu sudah mengumandangkan azan, itu menandakan sudah diakhirinya waktu sahur. Kemudian pertanyaannya, berarti sudah dikumandangkan azan itu harus berhenti atau masih boleh melanjutkan? Coba kita lihat bagaimana keterangan-keterangan yang lainnya. Bagaimana keterangan ulama atau perilaku sahabat dari asar. Jadi di dalam kitab disebutkan bagaimana asar seorang Umar bin Khattab ketika mendengar ketika sudah waktunya fajar, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya, sudah masuk fajar belum? Kemudian para sahabat itu menjawab, ada yang menjawab iya, ada yang menjawab belum. Akhirnya Umar bin Khattab tetap melanjutkan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang disahihkan oleh Albani, ada hadis yang berbunyi idza sami'a ahadakumun nida, jikalau di antara kita mendengar panggilan sami'a, jika mendengar sami'a ahadakumun nida, kemudian lanjutan hadisnya wal ina itu bejana makan, ala yadihi, dan bejana makan itu masih di atas kita. Berikutnya diperintahkannya wala tadhahu, janganlah kita meletakkannya, hatta sampai yaqdiya, selesainya hajah minhu, sampai selesai kita melaksanakan sahur. Ini menandakan hadis yang lainnya. Rasulullah menggambarkan tatkala kita sudah memegang bejana, kemudian datangnya fajar atau muazzin itu mengumandangkan azan, kita masih boleh menyelesaikan dengan syarat makanan itu sudah disidangkan di depan kita, bukan kita terlambat bangun tidur atau kita masak akhirnya terlambat, beda. Kalau yang dimaksudkan di hadis ini syarahnya al-ina itu bejana makan ala yadi, jadi ini bejana makan di atas yadihnya, berarti kita masih bisa melanjutkan sampai selesai. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah melindungi kita dan merahmati kita di bulan Ramadan ini. Wallahu yuwafiquna ila aqwamit thariq. Sekian, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.